Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Tiana Ramawati, NPM 18060117. Saya dari kelas PGSD 6B. Di sini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan yang telah ada. Pertanyaan yang pertama, di dalam karakteristik langkah-langkah pembelajaran terpadu tersebut ada kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ditanyakan, apakah tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal apabila keinginan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Jadi, pendekatan pembelajaran tematik bertolak dari satu tema yang dipilih dan dikembangkan oleh guru bersama siswa dengan memperhatikan keterkaitannya dengan isi materi pelajaran. Tujuan dari adanya tema ini bukan hanya untuk menguasai konsep-konsep dalam satu mata pelajaran, akan tetapi juga keterkaitannya dengan konsep-konsep dari mata pelajaran lainnya. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan dalam memecahkan masalah, sehingga hal ini menumbuhkan kreativitas sesuai dengan potensi dan kecenderungan mereka yang berbeda satu dengan lainnya. Pertanyaan kedua. Di dalam makalah terdapat 6 ciri penilaian autentik. Tolong jelaskan masing-masing poin tersebut. Jadi jawabannya adalah penilaian autentik terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama yaitu harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus mengukur aspek kinerja, perform, dan produk atau hasil yang dikerjakan oleh peserta didik. 2. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan atau kompetensi kemampuan atau kompetensi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus menggunakan beberapa teknik penilaian disesuaikan dengan tuntutan kompetensi dan menggunakan berbagai sumber atau data yang bisa digunakan sebagai informasi yang menggambarkan penguasaan kompetensi peserta didik. Ciri yang keenam, tes hanya salah satu alat pengukur data penilaian. Artinya, dalam melakukan penilaian, peserta didik terhadap pencapaian kompetensi tertentu harus secara 56 komprehensif dan tidak hanya mengandalkan hasil tes semata. Informasi-informasi lain mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dapat dijadikan bahan dalam melakukan penilaian. Ciri yang keenam, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Mereka harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Yang keenam, yaitu penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya kuantitas. Artinya, dalam melakukan penilaian peserta didik terhadap pencapaian kompetensi harus mengukur kedalaman terhadap penguasaan kompetensi tertentu secara objektif. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah yang menjadi kendala pada penilaian autentik dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Jadi, permasalahan guru dalam menerapkan nilai autentik yaitu waktu, rumit, dan belum adanya aplikasi rapot yang valid dari pemerintah. Permasalahan berdasarkan jenis penilaian autentik yaitu penilaian jurnal, tes, lisan, unjuk kerja, dan produk. Kemudian, kendala dalam penilaian autentik dapat diupayakan. Cara mengatasinya kendala yaitu mengikuti pelatihan mengenai kurikulum 2013 dengan materi khusus penerapan penilaian autentik pada kurikulum 2013 agar pendidik dapat menerapkan penilaian semaksimal mungkin. B. Pemerintah diharapkan tidak terlalu sering melakukan revisi terhadap kurikulum karena berdampak pada pendidik maupun peserta didik. C. Mengurangi aspek pada instrumen penilaian karena instrumen penilaian yang banyak dan proses penilaian yang dilakukan bersama dengan proses pembelajaran membuat
pendidik kesulitan dalam melakukan penilaian. Penilaian pada dasarnya melihat 3 aspek, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor yang dapat dilihat dari proses interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik setiap hari tanpa harus menggunakan lembar instrumen yang banyak. D. Kepala sekolah diharapkan memberikan tuntutan, motivasi, dan apresiasi kepada pendidik agar menerapkan penilaian otentik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan model eksplorasi dan elaborasi pada pembelajaran tematik terpadu versi kurikulum 2013? Eksplorasi. Kegiatan eksplorasi adalah kegiatan dalam mencari dan menghimpun informasi dengan menggunakan media untuk memperkaya pengalaman mengelola informasi, memfasilitasi peserta didik berinteraksi sehingga siswa aktif, mendorong siswa mengamati berbagai gejala, menangkap tanda-tanda yang membedakan dengan gejala-gejala pada peristiwa lain, mengamati objek di lapangan dan laboratorium. Peran guru dan siswa dalam siklus eksplorasi. Peran siswa membaca, berdiskusi, atau melakukan percobaan, mengumpulkan dan mengelola data. Peran guru menggunakan berbagai pendekatan dan media, memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan sumber belajar, melibatkan siswa secara aktif. Kemudian, elaborasi. Kegiatan elaborasi adalah kegiatan membaca dan menuliskan hasil eksplorasi, mendiskusikan, mendengar pendapat untuk lebih mendalami sesuatu, menganalisis kekuatan atau kelemahan argumen, mendalami pengetahuan tentang sesuatu, membangun kesepakatan melalui kegiatan kooperatif dan kolaborasi, membiasakan peserta didik membaca dan menulis, menguji prediksi atau hipotesis, menyimpulkan bersama, dan menyusun laporan atau tulisan menyajikan hasil belajar. Peran guru dan siswa dalam siklus elaborasi. Peran siswa melaporkan hasil eksplorasi secara lisan atau tertulis, baik secara individu maupun kelompok. Menanggapi laporan atau pendapat teman, mengajukan argumentasi dengan santun. Peran guru dalam siklus elaborasi. Memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis, menganalisis, memecahkan masalah, bertindak tanpa rasa takut, memfasilitasi siswa untuk berkompetisi. Pertanyaan selanjutnya, di situ terdapat pemerintah memandang perlu untuk mengembangkan kurikulum yang akomodatif terhadap kondisi pendidikan ideal untuk mempersempit kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan. Yang saya tanyakan adalah maksud dari kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan adalah kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Kurikulum aktual yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kenyataan pada umumnya memang jauh berbeda dengan harapan. Namun demikian, kurikulum aktual seharusnya mendekati dengan kurikulum ideal. Kurikulum dan pengajaran merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum merujuk kepada bahan ajar yang telah dirancang yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang, sedangkan pengajaran merujuk pada pelaksanaan kurikulum tersebut secara bertahap dalam belajar mengajar. Pertanyaan selanjutnya, pada penilaian kurikulum 2013, memandang bahwa penilaian pembelajaran dianjurkan untuk melihat perkembangan dan kualitas proses dan hasil belajar, dengan memperhatikan seluruh aspek psikologis yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengefektifkan hasil pembelajaran meskipun pembelajaran dilaksanakan secara online? Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi saat ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang, dan meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode pembelajaran, serta aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat
memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara daring atau online dan tidak menjadi beban psikis. Menurut Brilianur 2020 menjelaskan bahwa persiapan sebelum memberikan layanan belajar merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan belajar, terutama pada online learning, di mana adanya jarak antara pembelajar dan pengajar, menjadikan perhatian dan gaya baru yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran saat ini. Efektivitas pembelajaran dengan sistem daring tersusun secara faktor pendidik atau peserta didik, di mana guru memberikan pengajaran kepada peserta didik dan peserta didik juga diharapkan menempatkan posisi sebagai mana mestinya menjadi seorang murid. Kemudian, di dalam pembelajaran daring perlu adanya sifat keterbukaan dari pendidik dan menerima berbagai saran dan masukan dari orang tua murid. Sangat memicu semangat belajar siswa, berbeda halnya dengan seorang pendidik yang pasif di dalam proses belajar mengajar. Maka jika secara berangsur akan mempengaruhi kondisi psikologis pada pelajar dan proses pembelajaran atau KBM yang dilakukan. Oleh karena itu, komunikasi harus tetap terjalin secara rapi, baik dari pendidik, orang tua sebagai monitor belajar dari rumah dan peserta didik sebagai objek utama pembelajaran daring yang saat ini dilakukan. Pertanyaan selanjutnya, jika ingin mengembangkan indikator, tentunya mempunyai beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Sebutkan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan indikator tersebut. Jadi dalam pengembangan indikator ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu tentukan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Yang ketiga yaitu potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, lingkungan, atau daerah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara merumuskan pengembangan tujuan pembelajaran khusus sehingga menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien? Merumuskan tujuan khusus pembelajaran berarti merumuskan materi-materi pelajaran yang disesuaikan dengan standar, kompetensi, dan kompetensi dasar mata pelajaran yang akan dikembangkan. Merumuskan tujuan pembelajaran mengandung nilai-nilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berarti tujuan pembelajaran berkaitan dengan aspek intelektual siswa melalui penguasaan pengetahuan dan informasi mengenai data dan fakta. B. Ranah efektif berarti berhubungan dengan penerimaan dan apresiasi seseorang terhadap sesuatu hal. C. Ranah psikomotorik berarti menggambarkan kemampuan dan keterampilan seseorang yang dapat dilihat dari unjuk kerja atau perform yang berupa keterampilan fisik dan keterampilan non-fisik. Keterampilan fisik adalah keterampilan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan menggunakan otot, sedangkan keterampilan non-fisik adalah keterampilan seseorang dalam menggunakan otak sebagai alat utama dalam mengerjakan dan memecahkan suatu permasalahan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, sebagai calon pendidik, bagaimana penjabaran indikator pembelajaran? Penjabaran secara keseluruhan dari kompetensi dasar, di mana penjabaran ini menggunakan respon yang diberikan peserta didik terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh pendidik. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Kemudian, mata pembelajaran adalah sebagai sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu.
Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan dan berikan contoh pada prosedur pengembangan indikator akan lebih baik apabila hasil analisis ini dikonsultasikan dengan orang yang dianggap kompeten. Jadi, indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi.